sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Oh, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau, ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh,
tangan buat Allah kita. Haleluya. Pagi ini kita bersuka cita, kita bersyukur boleh bersama-sama kembali dalam ibadah hari Minggu. Kita percaya pagi ini kita semua diberkati Tuhan. Percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kita percaya pagi ini kita terima pengurapan, sukacita yang baru dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian, segala pujian, syukur, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sama-sama kita pakai berdiri saudara. Ini pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian. Oh Yesus, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal akhir, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Oh Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Alfa dan Omega Tuhan, Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan Yesus. Dan Engkau hadir Tuhan hari ini di tempat ini Tuhan, dalam setiap ibadah kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang menilik setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami membawa hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat kami bertemu dengan-Mu Tuhan Yesus, segala apapun ya Tuhan yang ada di dunia ini boleh digantikan dengan hadirat-Mu yang kudus itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi ini Tuhan untuk kota kami Jakarta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kota yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami tinggal Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan atas pemimpinnya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gubernur kami Bapak Heru Budi Hartono Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin kota ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk penduduknya Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan ada keamanan Tuhan, ada kedamaian Tuhan atas kota kami Jakarta Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan Yesus. Gereja GPI Jalan Gatot Subroto Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Yang Kau berikan mandat Tuhan di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau yang terus memberikan visi misi-Mu Tuhan. Lewat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yotara Harjo Tuhan Yesus.
Engkau tahu hatinya Tuhan sebagai hamba-Mu yang setia Tuhan Yesus. Engkau terus berkati Tuhan setiap pelayanannya Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini ada Pentakosta ketiga terjadi Tuhan atas seluruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk rayon kami Tuhan Yesus. Rayon 1G Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk rayon kami Tuhan. Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan Yesus, terus Tuhan tuntun hamba-Mu ini Tuhan untuk mengembalakan rayon 1G Tuhan atas setiap cabang-cabang gereja Tuhan yang ada Tuhan. Boleh menjadi gereja-gereja penuai di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Kami bergerak bersama-sama dengan unity Tuhan, dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau bawa terus Tuhan rayon 1G ini terus naik, tidak bertambah menjadi turun Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo yang kami kasihi Tuhan. Terus Tuhan berikan hati Bapak Tuhan atas gembala kami Tuhan, untuk menggembalakan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di tempat ini dengan kuat kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dan dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja ini ada karena Engkau Tuhan, hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, akan Kau gerakkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menjangkau everyone Tuhan di wilayah kami Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami percaya Tuhan menjelang pemilu Pilpres ini Tuhan Yesus, ada keamanan, ada damai sejahtera Tuhan yang daripada-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk presiden kami saat ini Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Biarlah terus memimpin sampai finish Tuhan dengan luar biasa Tuhan, finishing well Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau sudah pilih Tuhan pemimpin yang terbaik atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Pemimpin yang toleran Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Pemimpin yang luar biasa mengerti Engkau Tuhan Yesus dan akan menggembalakan bangsa kami Tuhan seperti Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan atas hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan di tempat ini untuk memberitakan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Slamet Agung Wicaksono Tuhan, kami berdoa urapi beliau Tuhan Yesus dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Segala yang tersembunyi Tuhan Engkau berikan Tuhan Yesus, Engkau bukakan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami dimengertikan Tuhan akan firman-Mu hari ini, dan kami bisa melakukan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan-Mu Tuhan sempurna Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang menyempurnakan setiap doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. Mari kita terus dalam posisi berdoa Bapak Ibu. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada setiap anak-anak yang ada di depan ini. Tuhan, sekali lagi kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami sepakat Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak kami Tuhan, yang sebentar lagi mereka akan duduk diam di kelas sekolah minggu mereka Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, kepunyaan Allah, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan-Mu. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati di 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 dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, biji mata Allah, Tuhan yang punya rancangan atas kehidupanmu. Mengertikan untuk setiap orang tua Tuhan, bahwa mereka adalah biji mata Tuhan. Bapak, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Pagi ini biarkan apapun yang diajarkan di sekolah minggu membuat mereka semakin mengenal Engkau. Kami perkatakan Engkau menjadi anak-anak yang hebat. Dari masa kecilmu Tuhan berdaulat penuh atas kehidupanmu. Semakin tumbuh besar, semakin perkasa Roh Allah berdaulat atas kehidupanmu. Jadikan anak-anak yang militan di dalam Engkau Tuhan. Dari tangannya akan keluar karya-karya yang hebat. Dari pemikirannya akan banyak ide-ide kreativitas yang lahir yang memberkati sekitarnya. Jadikan anak-anak yang berprestasi Tuhan. Dan hormat kepada setiap orang tua
dan menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan kami semuanya. Berkati setiap papa, mama, orang tua, para wali yang membawa mereka Tuhan. Bapa berkati Tuhan, keluarga demi keluarga, tempat mereka tinggal dan dibesarkan Tuhan. Cukupkan apa yang dibutuhkan setiap orang tua untuk membesarkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, berkati sekolah minggu kami. Dan kami serahkan kakak-kakak yang mengajar mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sepakat sama-sama kita boleh katakan amin. Silahkan kembali ke sekolah minggu adik-adik. Kita akan berkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ke-3. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat persilakan duduk kembali. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah,
terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, sekali lagi shalom. Mari sama-sama kita berdiri, saudara. Kita percaya pagi ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang benar, kita punya Allah yang dahsyat. Siapa namanya, saudara? Belum kedengaran semuanya. Siapa namanya, saudara? Berikan tepuk tangan buat Allah kita.
Dia Tuhan yang benar. Come on. Percaya Tuhan, Kau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menghadang di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkat Kau tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Allah dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Yesus Tuhan yang benar. Engkau Yesus Tuhan yang ajaib. Engkau Yesus Tuhan yang perkasa. Oh haleluya. Oh, katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidup. Yes, come on. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, katakan, walau badai menghadang di dalam hidupku. Yes. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuji Engkau. Katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Ayo jemaat Tuhan katakan, dan Omega, awal dan semesta alam memuja Engkau. Lagi, sekarang jemaat Tuhan katakan, Kau Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Kau tak pernah tinggalkan kami. Yes. Awal dan akhir. Come on. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang perkasa. Yang percaya katakan wuuu. Mari sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Come on. Nama yang telah membebaskanku. Yes. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala. Katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala. Oh, nama yang membebaskan kami.
nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus tuh segala. Here we go. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Jemaat Tuhan sendiri katakan, nama di atas segala nama. Come on. Ayo lebih kuat lagi saudara. Nama Yesus yang membebaskan kita pagi ini. Amin. Lagi-lagi jemaat Tuhan, katakan nama di atas segala nama. Tiada nama lain, hanya nama Yesus. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Sama-sama, here we go. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama-Mu ada kuasa. Dalam nama-Mu ada kemenangan. Dalam nama-Mu ada kelepasan. Di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan akan pujian ini. Semusim berlalu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang peliharaku. Lebih luas cuma Tuhan katakan. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur. Mari sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Tak terbatas kuasanya, tak terbatas pertolongannya, memenuhi segalanya. Kasih-Mu penuhi kami. Oh ya bayanamu. Mari jemaat Tuhan bawa yang terbaik pagi ini. Mari bawa korban syukur-Mu yang terbaik. Mari bawa sembah-Mu. Oh ya tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kaulah yang hidup, Kaulah yang hebat, tiada yang seperti-Mu. Oh ya tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas pertolongan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Oh laba. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dalam Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau yang bersama kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memimpin kami. Kami gak akan takut dan gentar. Sebab Engkau yang bersama kami Tuhan.
bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku Jemaat Tuhan katakan bersamamu. Aku sanggup berjalan, aku. Amin. Bersamamu aku kami percaya bersama Tuhan kami akan lihat kemenangan terjadi dalam hidup kami. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku lebih lagi bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku kami percaya Tuhan. Haleluya. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku Jemaat Tuhan katakan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Lagi-lagi jemaat Tuhan dengan sungguh katakan bersamamu. Bersamamu aku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Biar musik akan pujian ini, mari sembah Tuhan, sembah Dia. Oralabalabalabalabal, shalalabalabalabalabo. Oh, bersamamu aku sanggup berjalan, lewati lembah gelap, sebab Engkau bersama kami. Kami takkan takut. Haleluya, haleluya. Terus sembah, terus sembah.
ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, aku menang. Aku bersamamu, aku menang. Bersamamu aku menang. Haleluya. Mari sejenak kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan, biarkan ibadah pagi ini setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lembutkan hati setiap kami ya Tuhan. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Waktu begitu cepat membawa kami Tuhan. Dan pagi ini kami ada di penghujung bulan yang ke-9. Bapa, kami ada di kuartal yang ketiga, penghujung kuartal yang ketiga. Kalau Kau izinkan nanti bulan depan kami sambut di minggu depan Tuhan. Dan bagian kami biarlah kami menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Karena kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini, lebih lagi kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Siapakah kami Tuhan? Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur sekali lagi untuk semua kebaikan Tuhan. Bahwa kami untuk bisa mengingat-ingat kembali semua kebaikan-Mu Tuhan. Dunia boleh berubah, dunia boleh goncang. Dunia boleh diperhadapkan pada ketidakpastian. Banyak hal perubahan begitu cepat. Tapi satu hal yang kami alami Tuhan, yang kami dimengertikan ketika kami berjalan bersama Tuhan. Oh, kami tidak akan goyah, kami tidak akan goncang. Penyertaan Tuhan yang membuat kami bisa bertahan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Pandang kami, pandang kami. Biarkan pagi ini Tuhan di waktu kami yang terbatas, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan di tempat ini. Bapak terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu ada oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Kuasai pikiran, kuasai hati hamba-Mu. Dan biarkan kami sama-sama boleh dengar suara-Mu Tuhan berbicara bagi kami. Bapak terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati bersama-sama. Haleluya. Mari yang sepakat sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam semuanya Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu ada sukacita pagi ini? Ya, puji Tuhan. Kita sudah ada di minggu terakhir, bulan yang ke-9 Bapak Ibu. Artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan kuartal yang ketiga. 3 bulan ke depan itu adalah kuartal terakhir. Bapak Ibu berapa banyak yang optimis rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita? Bapak Ibu yakin? Amin. Ya, dunia cepat berubah Bapak Ibu, setuju ya? Bahkan perubahan itu semakin hari semakin kadang-kadang di luar pemahaman kita. Semua sisi kehidupan berubah cepat. Yang pasti itu adalah ketidakpastian, setuju Bapak Ibu? Uncertainty. Perekonomian kadang-kadang di luar prediksi. Bapak Ibu mungkin ada di sini pelaku bisnis, pengusaha, pedagang mungkin. Minggu kemarin saya mengikuti berita pasar Tanah Abang, ternyata banyak yang tutup Bapak Ibu. Anomali kan? Artinya setelah pandemi itu semuanya berharap pulih semuanya.
Ternyata enggak. Bapak Ibu dengar beritanya? Kenapa tutup? Emang yang beli sudah enggak ada? Mal-mal yang diberikan tutup ternyata ramai lagi. Minggu kemarin saya ke Mall Plaza, Blok M Plaza Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ke sana? Yang usia-usia angkatan 90-an pasti kenal ya, Plaza Blok M. Ternyata ramai. Dulu waktu cerita-cerita pandemi, waduh mall ini mau diapain? Nggak ada penghuninya gitu ya. Rame banget. Mau makan aja susah. Tapi Tanah Abang yang diperkirakan akan rame, nggak, malah kebalikannya. Terjadi anomali. Perubahan iklim, cuaca, Presiden katakan kita harus banyak menimbun kebutuhan pokok. Dan ternyata memang semuanya saling, Bapak Ibu, Bogor itu kota hujan, betul ya? Saya dengar ada teman tinggal di daerah Cibinong perbatasan dengan Jakarta, susah air. Ada di sini tinggal di Bogor Bapak Ibu. Cianjur daerah puncak, susah air. Kok bisa ya? Belum lagi masalah keamanan, perubahannya luar biasa. Regional Asia Pasifik, Laut Cina Selatan, pusing kita memikirkan. Uncertainty, banyak sekali yang di luar kepastian. Seperti itu yang harus kita hadapi. Pertanyaannya Bapak Ibu tetap optimis melangkah? Apakah tahun depan pasti lebih baik? Belum lagi kita diberhadapkan pada tahun-tahun politik. Bapak Ibu mau pilih yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Bapak Ibu siapapun pemenangnya pasti akan membawa perubahan atas situasi iklim di Indonesia. Setuju? Karena pemimpin baru. Entahlah dari golongan pembawa perubahan, Indonesia Maju, atau yang sekarang masih sibuk sedang membuat timnya. Semuanya akan membawa perubahan. Mau nggak mau kita harus menghadapinya. Transmart sudah mulai tutup satu persatu. Bapak Ibu kalau kita hanya penonton ya sudahlah Pak, enak betul ya. Bapak Ibu posisikan Bapak Ibu menjadi pemilik modalnya. Pedagang yang di Tanah Abangnya. Tutup. Memang disrupsi digital itu membuat jalur supply chain itu jadi kepotong, betul nggak? Tanah Abang itu kan main grosir di Indonesia. Pembelinya bukan kita ya, kita aja nyelip-nyelip jadi pembeli gitu ya. Pembelinya ada yang dari Kediri, Jawa Timur, Sulawesi, semuanya beli, grosir. Mereka jual lagi ke grosir di daerah, jual lagi ke pasar-pasar tradisional. Bayangkan ada yang namanya TikTok berdiri di tengah-tengah mereka. Dipas semuanya. Kenapa nggak ada yang beli? Yang dulu grosirnya setiap bulan itu kulaan, stoknya masih banyak. Di pasar-pasar masih banyak. Anak-anak ABG belinya pakai TikTok, pakai IG. Kepotong jalurnya. Siapa yang salah? Apakah karena produk dari luar negeri? Tanah Abang juga banyak produk dari Cina, betul Bapak Ibu? Sesama Cina jeruk makan jeruk. Tapi itulah kenyataan hidup. Hari ini kita akan belajar. Ketika kita diberhadapkan seperti itu, bagaimana Tuhan mengajar kita. Setuju Bapak Ibu? Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 33. Hari ini kita akan baca firman Tuhan cukup banyak. Bapak Ibu, ayo kita baca ayat 1 sampai 16. Mudah-mudahan di waktu yang terbatas kita bisa merenungkan sama-sama. Judulnya adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun, padang gurun. Ayat 1, sudah semuanya dapat Bapak Ibu? Di depan juga ada. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Sampai di sini. Sama terangkan gini. Pasal 33 ini muncul ketika bangsa Israel habis ditolak sama Tuhan. Belum kenal Tuhan masih mending.
Tapi kalau ditolak Tuhan, bencana. Setuju nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena bangsa Israel habis membuat yang namanya patung lembu emas. Bapak Ibu pernah lihat patung lembu emas? Bayangkanlah seekor lembu gitu ya. Kenapa patung lembu emas dia buat? Musa ini dipanggil Tuhan naik ke atas gunung Sinai, gunung Horeb. 40 hari nggak turun-turun. Apa yang dibayangkan bangsa Israel? Musa sudah dimakan harimau, Musa sudah dimakan beruang. Mungkin Musa kelaparan bersama Yosua. Panik mereka. Makanya mereka datang kepada Harun dan Hur. Ron, sini. Dipanggil sama umat Israel. Buatkan Allah buat kita. Musa sudah pergi, entah kapan turunnya. Mungkin sudah binasa. Singkat cerita jadilah patung lembu emas. Dan Tuhan murka minta ampun. Musa dipanggil Tuhan, turun Musa lihat bangsamu. Tidak hanya sedih, murka. Makanya keluarlah ayat ini dan ayat 3 dikatakan, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 5. Katakanlah kepada orang Israel, beginilah kamu katakan, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, hai Israel. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Sampai di sini Bapak Ibu. Supaya waktu kita pas, Bapak Ibu perhatikan. Apa yang kita pelajari? Pertama, ayat 1, 2, Tuhan itu baik. Israel ini harusnya binasa, betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mundur scroll di pasal 32, Tuhan itu murka. Tapi Musa sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan, Israel itu waktu itu dipimpin dengan sistem pemerintahan teokrasi. Jadi teokrasi itu maksudnya Tuhan yang berdaulat penuh memimpin langsung bangsa Israel. Dan untuk perwakilannya Tuhan tetapkan Musa. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ceritanya Musa, dari mulai Musa lahir itu dipersiapkan Tuhan, betul nggak? Lahir di istana, kemudian dia punya masalah membunuh sesama bangsa Israel, dan diperkarakan sama Fir'aun, anak Fir'aun, lari ke padang penggembalaan, ketemulah yang namanya keluarga Yitro. Disitulah Tuhan bawa Musa sampai dia akhirnya ketemu Tuhan. Dibentuk Tuhan 40 tahun. Sampai akhirnya Tuhan panggil dia untuk memimpin bangsa Israel. Itu pun masih protes. Siapa saya? Macam-macam. Sampai akhirnya Musa tidak bisa berkutik, Musa memimpin bangsa Israel. Itu teokrasi, setuju Bapak Ibu? Jadi Musa tidak hanya berdiri sebagai nabi yang mewakili Tuhan, suara Tuhan. Tapi dia juga berdiri menjadi pemimpin. Kalau pemimpin Bapak Ibu, yang diurusi tidak hanya rohani. Mau makan apa mereka datang kepada Musa, betul? Mau minumnya dari mana mereka datang. Mereka bingung ada masalah semuanya datang. Itu pekerjaan Musa. Pemimpin, tapi juga seorang nabi. Jadi karena dia ditolak Tuhan, Musa datang kepada Tuhan. Scroll ke pasal 32 Bapak Ibu, biar nanti kita tidak mengulang-ulang. Ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, maksudnya gini loh, kalau seperti itu engkau binasakan, maka orang Mesir akan berkata. Ayat 12 kan, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu ya Tuhan yang bernyala-nyala dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ini terjemahan Indonesianya agak kaku Bapak Ibu ya. Seolah-olah Musa mencak-mencak kepada Tuhan gitu ya. Musa itu ingin melunakkan hati Tuhan. Jangan sampai Tuhan, memang bangsa Israel salah. Membuat patung lembu emas. Tapi lihat, bukankah engkau yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Dengan 10 tulah itu. Kalau engkau binasakan,
Betapa konyolnya nanti bangsa Mesir akan memandang dia Tuhannya. Dia bawa keluar dari tanah Mesir untuk dibinasakan. Kan kasarannya seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu perhatikan ayat yang 13. Inilah yang membuat Tuhan tidak bisa menolak. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu. Ini pasal 32 Bapak Ibu ya. Ada ya di sini ya. Oh ya. Ayat 13. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Musa itu terakhir ngingetin Tuhan gini, Tuhan bukankah engkau sudah bersumpah bahwa engkau akan memberkati bangsamu, Israel maksudnya, dan akan menjadi keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Maka ayat 14 dikatakan, dan menyesalah Tuhan. Karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Dari cerita inilah muncullah pasal 33 ayat 1 tadi. Balik lagi sekarang ke pasal 33. Maka Tuhan berkata, ya sudahlah, pergi, berjalanlah ke tanah yang kuperjanjikan kepadamu. Tapi ada satu syarat. Aku tidak akan menyertai engkau, tapi aku tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Ada malaikat yang berjalan di depanmu, dan itu yang akan, dan dialah yang akan menghalau bangsa Amori, bangsa Kanaan, bangsa Yebus, bangsa Het, semua yang ada di tanah Kanaan. Bapak Ibu clear enggak ceritanya di sini? Kalau Bapak Ibu jadi Musa, deal enggak? Tuhan murka, Tuhan lunak, oke Tuhan jalan. Ada satu pertanyaan mengganjal. Perhatikan ayat 3. Bagian B. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Bapak Ibu mau pilih mana? Kaya raya, tidak disertai Tuhan, susah menderita, miskin, banyak penderitaan, tapi ada Tuhan. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Enggak pilih dua-duanya Pak, yakin. Kaya raya loh, kaya raya. Bapak Ibu kerja untuk apa? Musa diperhadapkan situasi seperti itu. Tuhan tidak bisa membatalkan sumpahnya kepada bangsanya, walaupun dia tegar tengkuk. Tapi Tuhan katakan, aku tidak akan menyertai engkau. Saya mau katakan di tempat ini Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Nanti kalau Bapak Ibu baca, Musa ngotot. Lebih baik jangan suruh bangsa ini berjalan kalau engkau tidak menyertai. Bapak Ibu, tanpa Tuhan berarti kita hidup di dalam kedagingan, setuju? Bapak Ibu baca di Alkitab Galatia, ciri-ciri orang hidup di dalam kedagingan itu seperti apa? Perbuatan daging itu adalah nyata. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora dan sebagainya. Satu wajah dominan itu akan membuat sesuatu komunitas akan pecah berantakan. Setuju gak? Bayangkan kalau di situ ada kecemaran. Hari-hari ini kita dihadapan kecemaran, tapi kecemaran itu udah gak benar. Setuju gak? Korupsi itu pencemaran gak? Kecemaran gak? Rasanya kayaknya kadang-kadang kita kompromi. Mencuri, menganiaya, bully. Malah sebaliknya kadang-kadang yang merasa teraniaya karena melakukan perbuatan itu malah menuntut yang dituntut. Setuju gak Bapak Ibu? Itu situasinya. Bayangkan kalau tidak ada Tuhan, berarti ini yang berkuasa. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kaya raya. Bapak Ibu, saya punya rekan bisnis. Seorang ibu yang sudah lanjut usia, umurnya 85 tahun, masih bisa nyetir Bapak Ibu. Tinggal sendirian, suaminya sudah meninggal. Tinggalnya di Australia. Punya anak cuma satu. Berbahagialah anaknya. Betul enggak Bapak Ibu? Itu hartanya, belakangnya tidak M Bapak Ibu. Setelah M, Bapak Ibu tahu. Papanya itu yang merintis dunia medis di Indonesia. Dia yang membangun yang namanya kimia farma, biomedika,
sekarang punya lab yang paling besar di Indonesia. Sudah meninggal 2019. Hartanya ke istrinya 84 tahun. Bapak Ibu, harusnya anaknya bahagia enggak? Enggak usah perlu kerja. Bapak Ibu tahu anaknya punya namanya motor besar itu, Moge. Bapak Ibu tahu jumlahnya lebih banyak dari yang ada di dealer. 22 unit. Mobil enggak terhitung. Security-nya bukan security yang kita bayar seperti security di mall. Security-nya semuanya punya senjata. Itu 3 kali shift. 12 orang. Bahagia? Enggak. Dia hidup sekarang tidak dengan istrinya. Istrinya orang pintar juga. Mamanya tidak tinggal di Indonesia, tinggalnya di Australia. Kemarin saya ketemu dengan manajer finansialnya. Dahsyat enggak Bapak Ibu? Ini pribadi loh, keluarga loh. Dia bilang, saya bingung Pak. Mamanya anak Tuhan, pendoa. Saya pernah ketemu sekali, saya bingung. Selalu dia tinggalnya di Australia. Dia mau datang ke Indonesia nanti bulan Oktober. Pengen ketemu saya. Wih, siapa saya? Bapak Ibu, ini bangsa Israel situasinya seperti ini. Di depan ada tanah perjanjian. Apa dikatakan tadi? Kaya dengan susu dan madu. Itu yang dibutuhkan untuk makanan mereka. Bahkan Tuhan kirim malaikatnya. Dia yang akan menghalau tanah Kanaan. Bangsa Kanaan, kerajaan Kanaan, bangsa Amori, bangsa Het, Jebus, apapun yang di sana, Tuhan kirimkan malaikat. Tapi satu, Tuhan terpaksa undur diri. Bapak Ibu, hari ini satu yang kita pelajari. Apapun masalahmu, apapun berkat yang kau alami. Pertanyaan simpel, apakah Tuhan hadir di dalam hidupmu? Kalau tidak, cepat atau lambat. Iblis pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri oke, membunuh, udah mati loh. Tapi masih kurang, dibinasakan, didestroy. Bapak Ibu, kejam enggak itu iblis? Tapi Tuhan katakan ketika dia hadir, aku datang untuk memberi hidup di dalam kelimpahan. Musa membela habis-habisan. Bapak Ibu, tapi apa, kita lanjut Bapak Ibu. Ayat 4 ya, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, ini pasal 33, sudah ya, ayat 4. Dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Ini bangsa tegar tengkuk loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu artinya tegar tengkuk? Keras kepala. Maksudnya apa? Enggak mau nurut. Bapak Ibu coba yang kerja di kantor. Punya teman satu tim enggak mau nurut. Bapak Ibu kesel enggak? Enggak mau nurut loh. Kita satu tim. Iya satu tim. Oh, kamu ngerjain A, saya ngerjain B. Oke. Sampai sana sama-sama ngerjain B. Ini enggak nurut ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya tim kayak gitu enggak nurut, Bapak Ibu kesel enggak? Lama-lama Bapak Ibu berkelahi enggak sama orang ini? Orang tua aja kalau anaknya enggak nurut, lama-lama kesel juga Bapak Ibu. Betul enggak? Bapak Ibu di sini yang punya anak putri-putri, apalagi Tuhan. Tuhan itu sensitif. Jadi kenapa tegar tengkuk Tuhan enggak mau menyertai? Makanya dikatakan di ayat yang ke-3 tadi dikatakan, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ada di tempat ini yang merasa seperti hidupnya kita tegar tengkuk. Bapak Ibu, orang yang kaya tadi anaknya Bapak Ibu tahu umurnya berapa? 40 tahun. Dia tinggal lagi sama istrinya. Bapak Ibu rumahnya di Dharma Wangsa, sampingnya rumahnya Pak Hatta, Pak Yusuf Kala itu. Gak bahagia, setiap hari ganti-ganti wanita yang menemani. Punya rumah di Bandung. Kemarin baru bisnis jeblok 40 miliar, tertawa aja Bapak Ibu, uang 40 miliar hilang. Ngeri gak? Saya sampai bilang, kita aja yang dari nol habis-habisan, butuh modal aja susahnya minta ampun. Ini dapat uang begitu banyak di foya-foyakan.
Setiap bulan Bapak Ibu, saya tahu karena saya itu hanya untuk menggaji karyawan, security dan sebagainya, hampir habis 300 juta. Dahsyat enggak? Luar biasa kan, bahagia. Dia kalau bahagia tidak pernah tinggalkan istrinya, setuju? Dia kalau bahagia mamanya tidak akan kuat. Mamanya bingung Bapak Ibu, 84 umurnya. Tinggal di Australia. Udah jadi citizen di sana, pembayar pajak terbesar di sana. Bapak Ibu tahu, kekhawatiran mamanya cuma satu. Kalau saya nggak ada, jangan sampai anak saya binasa oleh karena kekayaan yang ada. Hari ini saya mau katakan tempat ini. Di balik semua ketidakpastian, satu, cek. Apakah Tuhan hadir di dalam kehidupanmu? Kalau tidak, kedagingan yang akan menguasai hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Tadi itu loh. Hidup di dalam daging itu apa? Percideraan, perpecahan, iri hati, hawa nafsu. Orang kalau udah hawa nafsu Bapak Ibu, namanya kaya pun merasa kurang. Setuju gak? Tamak, iri hati. Sudah tahu dia punya semuanya. Tetangganya punya yang baru, dia juga pengen yang baru. Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ayat 4 tadi. Bangsa ini mendengar ancaman yang mengerikan, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang mengenakan perhiasan. Berkabung. Ini orang tegar tengkuk. Orang tegar tengkuk itu bukan berarti dia nggak percaya Tuhan loh. Orang tegar tengkuk itu dia tetap percaya Tuhan. Tapi kedagingan itulah yang membuat mereka tidak bisa Bapak Ibu, orang tegar tengkuk itu artinya segala sesuatunya diukur dengan apa yang mereka lihat. Setuju nggak? Sehingga kalau dia dapat berkat 1, 2, 3, dia lihat apa yang dia butuhkan. Kurang. Sehingga orang yang tegar tengkuk itu tidak pernah bisa mengucap syukur. Karena selalu di-drive sama dunia. Kurang. Tambah. Sehingga Tuhan katakan, saya akan bisa membinasakan dia. Bukankah dia keluar dari tanah Mesir berjalan ke padang gurun, itu suatu hal prestasi yang mereka tidak mungkin bisa buat. Setuju Bapak Ibu? Loh, 450 tahun diperbudakan Bapak Ibu. Taruhlah umurnya mereka rata-rata 100 tahun. Sudah 4 generasi. Generasi 1, 2, 3, 4. Artinya dari 4 generasi itu setiap lahir mereka jadi budak. Mereka nggak mengenal namanya pendidikan, namanya budak Bapak Ibu. Jangankan mengenal pendidikan, mereka nggak ngerti yang namanya kemakmuran seperti apa. Tapi mereka mengenal siapa Tuhannya. Mereka dibawa ke padang gurun, bingung mereka. Kalau bangsa Mesir di padang gurun mereka mungkin bisa bagaimana mempertahankan diri. Tapi ini budak, lahir nenek moyangnya udah budak, mereka nggak ngerti. Saya harus ngapain? Harus di padang gurun. Bapak Ibu seperti itu. Dan Tuhan katakan di ayat 4, mereka sadar dan mereka berkabung. Saya mau katakan tempat ini gini loh. Kalau kita sadar tidak ada Tuhan dalam hidup kita, ayo kita bertobat. Amin. Karena semuanya akan sia-sia kok. Setuju gak Bapak Ibu? Semuanya akan sia-sia. Ibu tadi Bapak Ibu, dia itu ngebet pengen beli perusahaan saya. Saya bilang, Pak, ini perusahaan kecil. Gak salah. Enggak Ibu pengen. Saya bilang, aduh. Mungkin saya bilang 500 miliar dibayar sama beliau. Pokoknya banyak banget Bapak Ibu. Itu yang manajer finansial dia bilang enggak. Dia kalau ditanya berapa sih uangnya Bu Ibu, dia cuma tertawa. Gila ya orang ini ya. Ibunya di dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa sama anaknya ini. Saya tulus. Jangan sampai binasa oleh karena kekayaannya. Oleh karena tidak ada Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu bertobat. Ini dikatakan gini loh. Berkabung, bertobat, menyesal. Itu sampai Tuhan telanjangi. Enggak boleh pakai perhiasan emas. Bapak Ibu tahu enggak kenapa? Mereka itu sudah membangun patung lembu emas dari emas perhiasan mereka. Betul kan? Kalau Bapak Ibu nanti buka dia. Itu semuanya yang membuat mereka kena murka Tuhan. Bayangkan itu, saya bayangkan gini loh. Bangsa Israel itu budak. Masa sih orang budak kaya raya? Saya percaya itu Tuhan yang mendandani mereka, betul enggak? Umat pilihannya, saya kasih, saya percantik. Para wanita Israel dipercantik semuanya.
hiasan-hiasan rumahnya dari emas. Bapak Ibu pernah kepikiran enggak? Itu budak, dari mana dapat emasnya? Tuhan yang memberikannya. Tapi karena harta itulah mereka tegar tengkuk, mereka jatuh di dalam dosa. Akhirnya Tuhan rampas, telanjangi semuanya. Sampai hari ini bangsa Israel tidak pakai perhiasan. Saya belum ketemu orang Israel, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pernah pergi ke tanah perjanjian, pernah lihat seperti itu enggak? Kan dikatakan di Alkitab seperti itu. Ayat 5 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang kulakukan kepadamu. Bertobat. Mari kita ditelanjangi sama Tuhan. Tinggalkan semuanya. Setuju Bapak Ibu? Enggak enak. Siapa yang mau? Enggak enak. Bapak Ibu saya mau katakan tempat ini. Setiap kita ketika engkau percaya Yesus adalah Tuhan, engkau pasti punya sekolah iman masing-masing. Itu yang membentuk iman kita, karakter kita. Jangan sampai sekolah iman kita padam. Kedagingan yang akan ambil bagian. Seperti bangsa Israel ini. Bapak Ibu saya lanjut ya. Ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu ayat 8, Bapak Ibu perhatikan. Bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemahnya. Bapak Ibu, bangsa Israel sadar loh, walaupun dia tegar tengkuk, Tuhan itu murka. Bertobat. Yang kedua apa yang dilakukan Musa? Musa berbalik kepada Tuhan. Tanggung jawabnya ada di Musa Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Musa? Dia membangun namanya kemah pertemuan. Dia keluar dari perkemahan mereka semuanya, tempat tinggal mereka. Agak jauh keluar, disitulah dia bangun tenda. Yang namanya kemah pertemuan. Bapak Ibu saya mau katakan gini loh. Ketika Musa ada di Gunung Sinai, terima, kan 40 hari itu yang dialami Musa kan pertama dia terima 10 perintah Tuhan. 10 commandment, betul lah Bapak Ibu ya. 2 loh batu. Bapak Ibu kalau scroll ke bawah, ayat pasal-pasal. Yang kedua, Tuhan itu panggil Musa, Tuhan itu ingin bangun kemah suci di tengah-tengah bangsa Israel. Itu yang namanya taber. Aturannya jelas di situ. Bagaimana cara membangunnya, siapa yang ada di situ, pakaiannya seperti apa, semuanya detail. Sampai dia suruh buat tabut perjanjian. Jadi Tuhan itu punya desain, nanti Musa ketika engkau di padang gurun, aku tidak hanya menyertai engkau. Aku mau tinggal di dalam, bersama-sama engkau di padang gurun. Makanya Musa dipanggil Tuhan, meeting 4 mata dengan Tuhan. Ada Yosua sih. Kok jelalahnya ini bangsa Israel tegar tengkuk ini akhirnya berontak buat patung lembu emas. Bayangkan kalau Tuhan tidak menyertai dia, berarti tabernakel nggak jadi dibangun. Setuju nggak Bapak Ibu? Dahsyat nggak? Musa itu membela habis-habisan supaya Tuhan jangan tolak bangsa Israel. Jadi dia bangun kemah pertemuan. Dia mau rekonsiliasi dengan Tuhan. Tuhan jangan sampai engkau tidak menyertai. Tadi yang pertama Tuhan tolak, Tuhan sudah luluh hatinya. Oke jalan. Yang kedua, jangan sampai Tuhan tidak menyertai. Saya mau katakan tempat ini Bapak Ibu. Kalaupun Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, bukan berarti tamat riwayat kita. Tuhan masih buka jalan buat hidup kita. Tapi berbalik bertobat. Bangun mezbahmu untuk Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Tuhan nanti akan telanjangi kita. Perhiasan kita yang menjadi kemegahan kita, Tuhan akan habiskan semuanya. Tapi gak gampang Bapak Ibu. Perhatikan ayat 12, 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat.
Ya kan? Ayat 1 diulang lagi tuh. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Malaikat loh tadi Tuhan katakan loh. Ingat Bapak Ibu di ayat 2 itu. Musa nggak mencatat itu bukan Tuhan. Itu malaikat dahsyat. Ada di sini yang lebih perkasa dari malaikat Bapak Ibu. Tapi Musa kata, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku? Namun demikian engkau berfirman, meskipun engkau berfirman, maksudnya gitu. Aku mengenal namamu, Bapak Ibu. Seberapa jauh engkau tinggalkan Tuhan, menyimpang jauh dari Tuhan. Tuhan tetap kenal siapakah engkau. Jangan lari dari hadapannya. Katakan di sini dikatakan, aku mengenal namamu. Dan dikatakan, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 12. Tapi Musa tidak berhenti sampai di situ. Tuhan harus hadir di tengah-tengah umat Israel. Sampai berapa kali dikatakan Bapak Ibu? Ayat 13 dikatakan lagi. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini ngeyel Musa. Bapak Ibu sama katakan gini, Tuhan punya hati. Ketika kita mendukakan hati Tuhan, Tuhan terluka. Tapi Tuhan tidak menutup hati buat kita. Musa mengajar kita, ketika engkau mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan pun juga mau berbalik kepada kita. Setuju Bapak Ibu? Sejahat-jahatnya anak, papa itu tetap menantikan anaknya yang pergi. Setuju? Anak bungsu itu loh Bapak Ibu. Artinya sadari, tidak ada kata terlambat selagi kita masih punya waktu. Ini sampai 3 kali. Ayat 14 dikatakan, lalu ia berfirman, Tuhan ini loh yang berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kurang apa lagi? Tuhan akan membimbing. Tapi Tuhan gak bilang, aku akan menyertai engkau. Betul gak Bapak Ibu? Dari tadi Tuhan itu hanya mengatakan, ya, aku akan melakukannya. Tapi perhatikan ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu Tuhan? Ya ini aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak Ibu, Musa ngotot Tuhan harus menyertai. Kenapa? Yang membedakan kita dengan orang di luar, bukan jubah kita, bukan pelayanan kita. Sudah berapa tahun Bapak Ibu melayani Tuhan? Bukan karena kehebatan kita hafal ayat-ayat Alkitab. Setuju? Yang membedakan ayat 16 bagian B. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kenapa Musa ngotot? Binasa semuanya nanti. Bapak Ibu, pelayanan ini akan lenyap, setuju? Orang akan lupa. Oh iya ya, dulu Bapak pernah pelayanan di situ ya, kasihan sekali. Makanya Tuhan katakan, Tuhan bukankah aku dulu yang berkata-kata apa? Melakukan mujizat demi namamu. Itu kan seperti itu kan. Di Alkitab dikatakan, hai kamu, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku. Bapak Ibu, pastikan Tuhan ada dalam hidup kita. Bukan karena supaya kita menang. Jangan sampai nanti endingnya kita binasa. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendatangkan binasa. Apa di Alkitab dikatakan? Carilah pekerjaan-pekerjaan yang membawa kita di dalam kekekalan. Berarti kan ada 3 pengertian ketika Tuhan menyertai. Yang pertama, Tuhan akan membimbing. Ayat 14 kan dikatakan, dia akan membimbing, aku akan membimbing. Bapak Ibu, arti membimbing itu kan luas, betul enggak? Berarti bisa jadi Tuhan yang mengarahkan, setuju?
Kalau dia membimbing berarti dia yang memberi instruksi, detail. Ada yang lagi skripsi, tugas akhir, punya guru pembimbing, dosen pembimbing. Dia kan tugasnya tidak hanya terima materi. Dia yang menganalisa benar apa enggak sih. Oh salah, revisi, harusnya kayak gini. Membimbing. Berarti dia yang mengatur strateginya. Setuju enggak Bapak Ibu? Supaya sampai di sana. Makanya Tuhan yang membimbing. Bisa jadi pembimbing itu dia tidak hanya tahu jalannya. Tapi dia sudah tahu di sana itu seperti apa. Kenal sudah berkali-kali. Jadi Tuhan itu tahu Musa, kalau kamu ingin selamat, kamu harus lewat sini. Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 13 kalau nggak salah. Itu kalau bangsa Israel keluar, nyebrang Laut Merah, itu sebenarnya ada jalan pintas yang membuat dia cepat masuk tanah perjanjian. Setuju nggak? Tapi jalan pintas itu akan melewati bangsa Filistin, kerajaan Filistin. Bapak Ibu tahu musuh terbesarnya bangsa Israel siapa? Musuh bebuyutan, musuh terbesar bangsa Filistin. Tuhan katakan kan di firman-Nya, aku sengaja tidak membawa engkau masuk ke sana. Jangan sampai nanti ketika engkau ada di sana, engkau tidak siap menghadapi bangsa Filistin. Jadi Tuhan itu putar rutenya. Jadi kalau di depan itu ada plang, kiri ke Filistin, kanan ke tanah bangsa Gunung Sinai. Tuhan putar ke arah Gunung Sinai. Bapak Ibu kadang-kadang jalan hidup kita seperti itu ya, setuju enggak? Capek Tuhan, rasanya air mata sudah habis. Rasanya tidak ada kesempatan lagi. Habis, bis. Sudah jatuh tidak hanya ketimpa tangga, sampai rumah-rumahnya pun nimpain kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah kalau dia hadir di dalam kehidupan kita. Karena dia yang akan membimbing kita, amin. Membimbing itu tidak hanya tahu jalannya, dia tahu endingnya nanti mau seperti apa. Bapak Ibu coba flashback, tarik mundur ke belakang. Pernah enggak kita bersyukurnya itu bukan karena saya lolos. Oh ternyata seperti ini endingnya Tuhan taruh saya, proses saya. Dahsyat enggak Bapak Ibu? Itu dia membimbing, tahu endingnya seperti apa. Waktu saya udah mau habis Bapak Ibu. Membimbing itu boleh enggak saya katakan gini. Tuhan tidak selalu di depan, setuju enggak Bapak Ibu? Dan tidak selalu juga di belakang. Merasa enggak kadang-kadang kita dilepas sendirian Bapak Ibu? Pembimbing skripsi tesis itu kan bukan dia yang ngerjakan, betul enggak? Dia hanya mengarahkan, lu yang kerja. Kadang-kadang kita merasa susah, apa ini maksudnya, seperti apa? Sepertinya kita terbentur batu. Tapi percayalah kalau Tuhan menyertai, dia tahu kapasitas kita. Walaupun seolah-olah kita berjalan sendirian, itu membimbing. Ayat 14 kan dikatakan, aku sendiri yang akan membimbing engkau. Nah yang kedua artinya apa? Tuhan menyertai. Aku, Tuhan, ayat 14 bagian B Bapak Ibu, memberikan ketentraman. Bapak Ibu ada yang pernah ke Padang Gurun? Saya itu pernah Bapak Ibu, ke Maroko ada daerah namanya Marrakesh. Padang Gurun apa namanya? Padang Gurun terluas di daerah Jazirah Arab lah. Itu Bapak Ibu, kalau siang udaranya suhunya itu enggak ada suhunya 30 derajat. Kepala 4 Bapak Ibu. Jadi yang di sana itu hewan yang bisa bertahan unta. Nanti jam 4 sore drastis turun. Di atas 20, di bawah 20. Anginnya kencang. Kalau normal, kalau lagi ada badai, itu udah dingin, anginnya kencang, tambah pasir terbang. Jadi di sana itu kita enggak bisa siang-siang mau ngobrol, ngerumpi sama tetangga di depan rumah. Panas. Malam-malam sore-sore nongkrong yuk sambil ngopi kita cerita-cerita, enggak ada. Itu yang ada di Padang Gurun. Tapi apa dikatakan Tuhan? Aku akan memberikan ketentraman. Belum lagi situasinya. Dulu belum ada kompas. Saya harus ke kiri atau ke kanan. Tuhan itu memberikan ketentraman dengan adanya tiang awan, tiang api.
Bapak Ibu pastikan ketika Tuhan bersama engkau punya tiang awan dan tiang api. Itu yang menjadi kompas hidup kita. Supaya nanti kita terheran-heran, kebanggaan saya bukan kesuksesan saya. Kebanggaan saya ketika saya berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang membuat kita selamat. Belum lagi nanti tadi ayat 2 dikatakan, di depan itu ada bangsa Amori. Di depan itu ada bangsa Kanaan, bangsa Het, Yebus dan sebagainya. Ada berapa suku yang dikalahkan Yosua ketika dia masuk tanah perjanjian? Lebih dari 20. Itu ancaman semua. Bayangkan kalau Tuhan memberikan ketentraman. Dengan cara apakah kita bisa menggantikannya? Di Alkitab dituliskan Bapak Ibu, selama 40 tahun pernah ganti kaos kaki enggak bangsa Israel? Kaos kaki pun tidak pernah rusak, kakinya pun tidak pernah bengkak. Ada McDonald di sana Bapak Ibu? Ada ayam geprek? Bapak Ibu apa yang dikasihkan Tuhan? Roti mana? Tapi dasar tegar tengkuk, mereka tidak bisa itu mengecap bahwa itu dari Tuhan. Jangan sampai ada di tempat ini. Setuju Bapak Ibu? Membimbing, memberikan ketentraman. Ayat 16, Tuhan berjalan bersama kami. Ayo Bapak Ibu geser. Kalau Tuhan berjalan bersama kita, apa yang akan terjadi? Pasal 34, ayat 9, ayat 10. Saya akhiri dengan ini. Saya undang imam musik boleh maju ke depan. Keluaran 34 ayat 9 dan 10. Keluaran 34 mau. Ayat 9 dan 10. Ayo kita baca sama-sama. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Ini loh diulang-ulang lagi sama Musa tadi. Sampai ayat 34 muncul lagi. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi jangan sampai kau batalkan Tuhan. Maka ayat 10 dikatakan firman-Nya, sungguh aku akan mengadakan sesuatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan. Ini Bapak Ibu kalau Tuhan menyertai. Tuhan akan melakukan apa Bapak Ibu? Satu, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ajaib itu ukurannya gak besar loh Bapak Ibu. Ajaib itu ukurannya yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan bisa kerjakan. Dan itu sesuai kebutuhan kita. Ada yang mengalami di tempat ini? Bapak Ibu, perbuatan yang ajaib. Berikutnya, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Mungkin ketika tidak ada Tuhan kita menjadi orang yang semuanya kecukupan. Saya dulu ketika masih kerja di BUMN Bapak Ibu, berdoa, tapi tidak merasa kekurangan. Dengan gaji saya cukup. Saya kehilangan momen untuk intim dengan Tuhan. Pelayanan. Koordinator doa lagi di tempat ini. Ngerintis dari awal gereja ini. Tapi ketika saya putuskan, saya pensiun dini. Tuhan tiba-tiba buka semuanya, namanya sekolah iman saya. Habis-habisan saya ditelanjangi Tuhan. Tapi oleh karena itulah saya mengerti betapa saya perlu Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, apapun kondisi kita, baik kita sedang di atas, apalagi kita di bawah. Pastikan yang nomor satu, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya, hurala pasya darala palapa. Hurala pasya darada. Makasih Tuhan. Saya undang kita semuanya tetap dalam posisi doa. I will worship you with all of my heart. Haleluya. I will worship you with all of my strength. I will worship you with all of my strength.
You are my Lord. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. Mungkin ada di tempat ini yang sudah lama tidak pernah berkata, aku menyembah Engkau Tuhan. Mungkin ada di tempat ini yang sudah lama tidak pernah datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau masih mengenal aku? Apakah Engkau masih mau menerima aku Tuhan? Tadi Tuhan katakan, aku mengenal namamu. Dan kasih karuniaku tetap bagimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan. I will worship you with all of my heart. Datang kepada Tuhan. I will worship you. Berbaliklah kepada Tuhan. Biarkan Dia hadir di dalam kehidupan kita. Ya, hanya Engkau Tuhan. You are my Lord. Engkau tetap Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. Sembah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, I will worship you. I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. Katakan Engkau tetap Allah di hidup kami. You are my Lord. You are my Lord. Hallelujah, hallelujah. Datang kepada Tuhan. Itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin kita merasa jauh, kita mungkin merasa tidak mampu Tuhan. Mungkin kita merasa, Tuhan, apakah Engkau masih mau menerima aku? Bangsa Israel itu pun yang tegar tengkuk, Tuhan masih mau terima. Hari ini apapun bebanmu, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, pastikan ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak berkati setiap hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Hambamu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, hamba mau Engkau berjalan bersama mengiringi setiap anak-anakmu. Bimbing kami Tuhan. Biarkan ketentraman-Mu ada di tempat kami. Biarkan Engkau Allah yang berjalan dengan kami. Kami mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Nyanyikan sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. I will worship you. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength.
Kami semua berkati hamba-Mu Pak Agung dalam keluarga, pelayanan, usaha, pekerjaan hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi. Dalam setiap pelayanan hamba-Mu, banyak orang dipulihkan, diselamatkan, disembuhkan Tuhan. Kami semua diberkati, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam pengumuman. Ya, pengumuman hanya satu pada hari ini. Menara doa pelayan jemaat MDPJ akan dilakukan di hari Sabtu tanggal 30 September. Kita akan berangkat bersama-sama dari tempat ini hari Sabtu pagi. Jadi bagi para pengerja ini adalah kegiatan yang wajib. Jadi silakan siapkan waktunya. Yang kedua, saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh angkat tangannya. Oh, haleluya, ada di tengah itu Bapak Ibu, selamat datang. Ya, jika belum ada tempat untuk ibadah, bisa kita setiap hari Minggu. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, berpapasan untuk menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Ya, yang terakhir mari kita siapkan persembahan kita. Ya, tadi sudah dibagikan amplop. Bagi yang belum dapatkan amplop bisa angkat tangannya, nanti dibantu sama pengerja. Oke, jika sudah semua, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, cuaca terbaik, berkat-Mu, biarkan kami boleh terus unity Tuhan dalam tempat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Kami boleh belajar Tuhan pada hari ini, hari-hari yang penuh dengan perubahan yang boleh kami alami, yang penuh dengan serba ketidakpastian Tuhan. Satu kerinduan kami agar Tuhan selalu menyertai kami, membimbing kami Tuhan, dan berikan kami ketentraman. Biarkan kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agung Tuhan. Kau berkati beliau, berkati usahanya, berkati pelayanannya untuk dapat lebih lagi. Melalui pelayanan yang akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati juga keluarganya Tuhan, istri dan anaknya diberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat kekuatan yang Kau berikan pada kami. Biarkan kami dapat memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita Tuhan. Biarkan persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kau berkati kami berlipat-lipat ganda dan berikan kami terus damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah selesai, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan menerima berkat yang terbaik yang akan disampaikan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, baik berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan curahkan berlimpah-limpah-limpah. Baik untuk pribadi kita, keluarga kita, bahkan dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Oleh karena nama Yesus anak Allah yang kita sembah dan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama katakan, amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selama ku menyembah-Mu, ku melihat ada mukjizat
pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku takkan ku ragu, ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.